dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time of the year. Christabel, Grace, Marbun. Oke. Shalom pemirsa sekalian, Shalom, pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu episode yang sangat spesial pada hari ini, yaitu Good News Program edisi New Year Special. Ya, kami mengucapkan selamat tahun baru kepada siapapun pemirsa yang ada di rumah dan juga kepada setiap daripada pemirsa sekalian yang ada di Belesa Shopping Arcade. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa. This is one of the most wonderful time of the year. Yes. Okay, why is that? Because everything's happy. There's so many kids caroling out in the Okay. snow Yeah. and parties. Oke, luar biasa sekali pemirsa sekalian. Kita tahu bahwa tahun baru itu adalah hari yang sangat dinantikan oleh setiap suku bangsa manusia yang ada di muka bumi. Benar Karena ini adalah suatu sekali. pertanda daripada dibukanya chapter atau bab yang baru. Ya. Dan kita melupakan apa yang sudah terjadi di tahun 2013. Dan kita menyongsong harapan baru, ada harapan baru, visi baru, kemudian ada banyak resolusi-resolusi yang ditulis ya oleh banyak orang di seluruh muka bumi, mengharapkan bahwa di tahun yang baru, di tahun 2014 akan ada sesuatu yang besar, sesuatu Amin. yang dahsyat ya, Amin. bombastis, yang sangat akan menjadi berkat buat kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana? Amin. Dek? Ya, Amin. di Good News Program hari ini kita kedatangan banyak tamu ya. Kita akan merayakan tahun baru ini dengan Ya. cara yang luar biasa bersama dengan kami berdua tentunya Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Ada juga Christabel. Christabel ya, dia adalah duta brand ambassador dari Adikku Sayang yang terbaru. Nanti juga akan ada Joe Richard yang bergabung dengan kami Yes. dan menampilkan pula James Jamlean dan Stella Waas Hoke selaku ketua harian dari panti asuhan kami yang berada di Uwetu, Sulawesi Tengah. Menarik sekali nih ya. Ya. Dan jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula pemirsa saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Ada banyak hal yang dapat Anda saksikan di sana. Ada devotion, ya. Kemudian ada apa lagi, Deb? Ada artikel, ya, dan Ada juga Good Good News News Program, Program, dan ya. Anda akan dapat lihat program-program yang Laporan-laporan ya, lainnya, laporan-laporan ya. yang menarik yang Anda pasti akan memberkati Anda, ya. Oleh karena itu, Pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa ataupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami ada untuk membantu Anda. Nah, sebelum kita tampilkan narasumber kita yang Ya. lain, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini.
also abuse themselves because of the drugs, narcotics. 有很多人就是酗酒啊，吃那个毒品啊，就吃药上瘾。 He is now asking you. 他今晚就问你 ，Do you want to be made well？ 你到底要被定医治？ I can feel like perasaan anak-anak yang lain gimana nggak bisa sekolah. Oh hai, selalu saksikan program Good News di televisi kesayangan Anda dan jangan lupa untuk klik website kami di www.anugrah.net. Tuhan Yesus memberkati. I love you so good. Biar kata lagi gak mood. Bagiku kau very good. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Kembali bersama dengan kami dalam Good News Program edisi New Year Special tanggal 1 Januari 2014. Bersama dengan kami ada seorang adik kecil yang sangat luar biasa yaitu Christabel Grace Marbun. Shalom Abel, apa kabar? I'm fine. Ya. Pemirsa sekalian, Abel ini adalah seorang artis cilik. Nah, sampai dengan hari ini Abel sudah main sinetron atau FTV, itu udah berapa banyak yang kamu perankan? Well, I don't really count, but until this month is probably 80 something. 87. No, 80 something. 80 something. Ya. Oh, Ada 80-an film. film yang sudah dimainkan, kebanyakan masuk ke TV-TV ya. Dan ini luar biasa banget, siapa tahu nanti suatu kali Anugerah Ministries akan memproduksi sebuah film Layar lebar. layar lebar. Starring Christabel Marbun. Nah, bisa kan? Tos. Alright, oke. Luar biasa. Oke. Bisa kan? Nah, Abel ini kan tahun baru. Abel bisa kasih tahu nggak sama Anti sama Angkel pemirsa di rumah, biasanya kalau tahun baru Abel ngapain? Kalau last year, me and the whole family clean up the front yard because some of my cousins are coming, so we have to clean up the house and also we
cut the grass in the yards. Yeah, just clean up and then wait for my cousins to come. Biasanya sama mama sama papa ngapain? Bisa ngomong pakai bahasa Indonesia? Bisa supaya orang-orang lebih banyak ngerti. Jadi tahun baru. Iya, kalau tahun baru ngapain? Aku sama mama sama papa ya ke acara-acara New Year's and juga Kumpul-kumpul ya sama kumpul-kumpul keluarga. ya, jadi keluarga mama, Ya. keluarga papa meet up together. Biasanya mereka banyak nyiapin makanan-makanan kesukaan Abel nggak? Ya, especially ayam goreng. Tapi katanya Abel nggak suka makan, gimana sih kamu sampai kurus banget gini? Yes. Tapi suka ayam goreng. Yes. Oke, Ayam jadi goreng. kesukaan Abel kalau tahun baru itu ngumpul sama keluarga, terus makan-makan mainan gitu ya. Yes. Karena kalau sehari-hari nggak sempet gitu main banyak-banyak gitu ya. Ya, actually sometimes but that's the best party that I like in Christmas. Nah, Abel capek nggak kalau main film gitu kan? Kalau orang syuting tuh dari pagi, kadang-kadang sampai malam gitu. Capek nggak? Well, biasanya aku minta istirahat di tengah-tengahnya. Jadi, Om, ini ada. Kalau nggak ada aku boleh istirahat dulu ya, tidur sebentar. Oh gitu. Abel pernah merasa nggak I'm a star gitu? Biasa aja. Ya. Oke, good. Oke ya, kemarin waktu perayaan Natal sama anak-anak teman-teman di Adikku Sayang, itu Abel kan main drama nih. Ya. Bisa cerita nggak pengalamannya pada waktu kamu main drama ini, dari latihannya sampai kemudian sampai sebelum tampil tuh gimana perasaannya gitu? Kalau pas begitu latihannya, ya I think I have to practice because it makes me perfect at the performance. Yeah. Well, I feel at the performance, I'm ready because we have practiced very long, right? Ya gitu. Adegan apa yang Abel paling suka dari drama When You Believe itu? Kan ada tuh Abel yang jualan, kemudian Abel yang koran. Bisa peragain nggak? Koran gitu bisa nggak? Koran. Dan kemudian kan ada yang Abel istilahnya dikasih uang 50.000. Ya. Terus ada ini Yang aku ingin sekolah. Aku ingin sekolah gitu. Ya. Waktu nyanyiin lagu itu perasaannya gimana sih? Sad. I feel Kenapa? sad. Tapi jangan nangis ya hari ini ya. Abel ini paling pinter nangis, tapi hari ini gak boleh nangis. Iya. Oke. Aku merasa I can feel like perasaan anak-anak yang lain gimana nggak bisa sekolah yang di jalanan. Bisa menjiwai banget gitu ya. Aku ingin sekolah. Sama seperti mereka. Gitu ya. Oke, tapi Abel sudah ditunjuk sebagai brand ambassador dari Adikku Sayang. Gimana perasaan Abel waktu terpilih menjadi brand ambassador Adikku Sayang? It's an honor for me to be the brand ambassador of Adikku Sayang. I like it. I feel happy. It's awesome. Kenapa? Bisa jelaskan nggak? Kenapa awesome? Kenapa happy gitu? Because I can make the other kids that can't go to school now can go to school. Ada 1.000 anak loh Ya. yang akan disekolahkan. Banyak banget itu ya dari seluruh penjuru Indonesia ya. Kita Ya. take a break dulu ya, Abel ya. Nanti kita akan lanjut bincang-bincangnya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Setelah ini kita akan tampilkan Joe Richard, brand ambassador Adikku Sayang yang pertama. Saya nggak perlu menunggu 1 hari, 2 hari, atau 1 tahun untuk menjawab. Iya. Hari itu juga saya langsung bilang saya mau. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar.
mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. polisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anda masih menyaksikan Good News program New Year Special ya. Di studio telah hadir salah satu lagi narasumber yang luar biasa. Tada! Halo. Joe Richard. Aku mau gaya Abel. Halo. Saya habis hampir ngomong Joe Richard Endrata gitu. Karena anak saya James Richard. Tadi pas ketemu langsung, hai Joe Richard. Sama namanya. Oh, udah disadar? Udah ketemu tadi. Oh, oke. Ya, oke. Pemirsa sekalian, ini menarik sekali. Ada Joe Richard di sini. Dan Joe Richard ini adalah seorang teman ya, dan juga seorang brand ambassador daripada adikku sayang. Dan Joe, biasanya ini sekarang kita lagi buat episode New Year Special nih. Oke. Apa yang kamu lakukan tahun lalu nih pada waktu tahun baru di momen seperti ini? Tahun lalu sibuk dengan syuting, masih syuting. Jadi Ya ampun, tahun baru syuting. Syuting. Jadi kalau buat teman-teman seperti aku ya yang kerja di dunia Panen entertain, panen juga ya. Jadi pasti panen karena Yeah. gini, karena banyak gereja yang merayakan Natal. Jadi kita banyak diundang. Yeah. Nah, itu untuk yang rohani, untuk yang sekuler kita pekerjaan syuting tetap jalan normal. Terus ditambah lagi dengan plan-plan buat liburan itu sebenarnya udah dimasukin di tanggal-tanggal sekian, tapi akhirnya nggak ketemu schedule buat liburannya. Oh, jadi lebih jadi ngalir tapi sibuk. Tapi memang lebih enak sibuk, semuanya berjalan, toto lewat gitu. Jadi tapi berarti kamu nggak bisa terlalu sering liburan dong sebagai artis juga? Pekerjaan yang saya jalan ini adalah pekerjaan yang saya suka, jadi sepertinya bekerja sambil liburan karena kerjaannya misalnya saya mesti interview seseorang di luar kota, kadang-kadang kita dikirim ke luar negeri untuk menjelaskan tempat ini, nice. sampai ke Yerusalem pun karena asik pekerjaan banget jadi kan ya. liburan bareng Joe Richard. Kalau sekarang kan bareng Pak Pendeta Daniel. Jadi sambil bekerja, sambil menikmati apa yang Tuhan kasih nyelam buat minum kita. air. Betul. Jangan tersedak gitu ya. Abel mau minum. Enggak mau ya.
Takut hilang ya lip glossnya. Nah, anyway, tahun ini saya rasa atau saya dengar ada sesuatu yang berbeda dengan Sangat tahun beda. baru kamu. Ya. Bisa cerita nih daripada nanti saya yang cerita. Ya. Silakan. Sangat akhirnya gitu ya setelah beberapa kali diundang ke sini. Tahun ini tahun yang berbeda karena sekarang saya sudah berkeluarga. Saya udah. Joe Richard is Iya. married. Akhirnya dapat juga ya. Terus Dan di tahun yang baru ini, di tahun yang baru ini juga bersyukur sekali sama Tuhan karena langsung dapat kabar yang sangat luar biasa. Ternyata istri juga sedang mengandung. Jadi betul-betul suasana yang beda ya sama sebelumnya ya. Perasaan kamu menjadi seorang calon bapak itu gimana? Masih blank gitu, masih bingung. blank. Jadi sekarang istilahnya derdek gitu. iya masih kaget gitu. Bener gak sih gitu. Terus Denial ya? Tapi iya, ya. Tapi kalau ketemu teman-teman yang memang sudah berkeluarga, sudah punya anak, kadang-kadang jadi gini. Tukar pikirannya yang tadi nggak nyambung jadi oh iya sekarang aku ngerasain nih. Sekarang jadi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang beda banget. Emang lahirannya tanggal kapan dan tanggal berapa nanti, Jo? Lahirannya tetap Tuhan yang atur, tapi ini memancing nih ya. Tapi dokter bilang sekitar tanggal 22 Maret kalau Tuhan berkenan lahir sehat. Kalau Jo berkenan? Pengennya luar biasa. Kalau aku berkenan lahirnya tanggal 7 bulan Maret, jadi 703. Jo. Abel kan nggak ngerti ya, Abel bingung ya. Ini pembahasan dewasa. 703 Jo. 7 Maret. Ya, nanti aku jelasin ya. Abel ada di sini kan? Hello. Oke, ini program yang cukup spesial karena kita banyak ketawa, kita banyak relax ya. Dan puji Tuhan, pengalaman Jo menjadi brand ambassador adikku sayang. Apa yang membuat Jo bersedia menerima tawaran kami pada waktu saya meminta dan mengundang Jo? Ya, jadi gini, saya termasuk orang yang sangat selektif. Ini kalau ini sih kita nggak bilang ini satu pekerjaan ya, ini satu hal yang luar biasa ya, yang menyangkut yang berhubungan dengan kegiatan saya. Biasanya kalau untuk urusan kerjaan saya harus tahu detail dulu. Kalau kerjaan itu tanggal berapa, sama siapa saya bekerja, pokoknya saya detail. Nah ini begitu saya cek, saya tahu pasti kasih lihat semuanya. Banyak sekali adik-adik kita yang terlantar, banyak sekali adik-adik kita yang sebenarnya punya cara berpikir, punya otak yang luar biasa tapi tidak tersalurkan gitu. Terus begitu saya lihat semuanya, apalagi saya bisa melihat wajah mereka gitu, wajah mereka adik-adik kita yang sangat membutuhkan pertolongan. Saya nggak perlu menunggu 1 hari, 2 hari atau 1 tahun untuk menjawab. Hari itu juga saya langsung bilang saya mau. Wow, what an honor gitu. Kami merasa terhormat sekali loh. Justru saya yang merasa terhormat karena banyak sekali teman-teman artis mungkin yang mau gitu, tapi saya diajak gitu. Jadi saya bersyukur. Puji Tuhan. Dan selama 1 tahun loh ya. Iya, 1 tahun lebih udah 1 tahun ya. lebih ya. Sekali ya. Kedua, apa yang kamu lihat? Apakah kamu merasa sesuatu gitu dari ya, kamu? Betul, saya merasakan sesuatu sekali. Saya bisa melihat perbedaan anak-anak yang memang sudah disentuh sama adikku sayang dan yang belum. Kamu udah pernah ikut kemana aja ya? Ke Taman Mini ikut? Taman Mini aku waktu ikut. outing ya? Trip, ya. Terus waktu itu kita ketemu sama yang di daerah yang Cengkareng. di Cengklong, ya. Oh Cengklong, Ya, terus betul. kemudian yang ini, waktu ke Monas, pernah nggak? Iya, aku sempat datang foto Natalan sebentar. tahun lalu ya? Iya, betul. Iya, oke. Terus kita Dan foto sama-sama. perjumpaan mereka dengan Joe itu juga merubah banyak hal karena kan mereka sering nonton Joe di TV. Iya. Jadi bisa ketemu in person. Kamu sudah menjadi inspirasi buat anak-anak ini ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa sekalian. Rupanya Joe ini bukan hanya presenter, bukan hanya seorang duta atau brand ambassador dari adikku sayang, tapi dia punya suara yang luar biasa. Kita akan take a break sebentar, setelah itu kita akan mendengarkan suara emas dari Joe Richard. Stay tune di Good News program. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. How good is very good.
aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, karena oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Richard, kok suaranya makin enak ya rasanya ya? Les vokal? Berdoa. Itu reverbnya nggak digedein terlalu gede tadi kan? Nggak diedit. Nggak diedit ya. Live, unplug ya. Unplug. Iya. Oke. Kegiatan Jo akhir-akhir ini gimana nih? Iya, jadi masih kita bicara tentang Adikku Sayang. Yes. Kita punya satu program yang sangat luar biasa, ini 1000 anak bisa. Yeah. Nah ini kita mau tahu lebih detailnya, bukan saya yang bicara, tapi Pak Daniel aja yang bicara sekarang. Basically gini Jo, di tahun 2000, berapa tahun nih? Udah 3 tahun ya? 3 tahun ini. 2011, Tuhan tuh memberikan satu visi untuk membantu anak-anak yang nggak bisa sekolah. Iya. Kemudian yang kami lakukan, kami rekrut anak-anak ini melalui gereja yang ada di network kami di Church Makeover. Kemudian kami cari, kira-kira kita dapat 30 anak. Oke. Nah, kemudian kita sekolahkan di tahun pertama, puji Tuhan berjalan dengan berhasil, sukses, kita belajar trial and error. Tahun kedua kita tanya Tuhan, berapa banyak nih Tuhan? Kemudian dilipat gandakan menjadi 76. Dan itu perlu pengorbanan yang sangat besar dan ada teman-teman yang mulai membantu. Kemudian di tahun 3 menjadi 150. Nah sekarang ini memasuki tahun yang keempat, kami bertanya dengan Tuhan, Tuhan what is next gitu. Apakah kalau sebagai manusia kami berpikir apakah 200, 300, 400 berapa Tuhan gitu. Kemudian secara tidak terduga Tuhan berkata enggak 200, enggak 300, enggak 400. Tapi Tuhan berkata di tahun 2014 Tuhan memberikan satu visi yang luar biasa buat Anugerah Ministries, sekolahkan 1000 anak. 1000 anak. 1000 anak. Itu kami kaget. Saya secara pribadi kaget banget karena itu di luar kapasitas kami. 1000 anak itu banyak dan bukan hanya anaknya yang banyak tapi biayanya juga banyak itu gitu ya. Jadi tetapi kami melihat bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan tentu Tuhan harus menyediakan. Iya. Nah, yang kami doakan adalah Tuhan kami minta hikmat untuk bagaimana untuk bisa deploy atau menjalankan program ini. Nah, kemudian Tuhan mulai memberikan strategi-strategi yang luar biasa. Tuhan berkata, ini menjadi satu movement, satu kegerakan yang tidak bisa hanya dilakukan oleh Anugerah Ministry saja. Betul. Nah, caranya bagaimana nih? Tuhan memberikan satu pengertian. Jadikan modul selama 3 tahun ini atau pengalaman 3 tahun ini sebagai satu modul
yang kemudian bisa dijabarkan kepada teman-teman atau gereja-gereja yang tidak memiliki program ini. Ya. Sehingga ini bukan menjadi program pribadi atau eksklusif anugerah, tapi bersama-sama menjadi kegerakan yang akan memberkati anak-anak seluruh Indonesia. Semakin luas juga ya. Semakin luas, gitu. Ini bukan masalah uang. Uang nomor 2 dalam satu kegerakan rupanya uang nomor 2, tetapi bisa nggak program ini diterima dengan baik, bukan untuk menjadi ancaman buat gereja-gereja, tetapi dirangkul oleh gereja untuk bersama-sama menjalankan program ini. Nah, saya rasa secara pribadi saya menilai kalau itu yang dilakukan, maka bisa. Betul. Makanya kami punya satu tagline, yes, 1000 anak bisa. Nah, iya betul ya. Betul, Programnya apa Bel? Tagline-nya apa Bel? Dari 1000 anak ini gimana ngomongnya? 1000 anak bisa. Coba lagi 1, 2, 3. 1000 anak bisa. Nah ini, jadi dengan cara seperti ini, bahkan Tuhan memberikan satu roadmap yang luar biasa. Di tahun 2020, Tuhan berkata bukan lagi cuma 1000, tetapi 10.000. Nah ini ke depannya nih, 10.000 itu semakin banyak lagi. Nah cuman ini yang kita lakukan, bahwa tujuan kami cuma satu, kami nggak cari ke profit di sini. Ini bukan profit making, tetapi ini adalah nation changing. Amin. Ini adalah merubah satu bangsa, bahwa yang kita lihat adalah dampak sosial, Jo. Kalau anak-anak ini tidak disekolahkan, yang terjadi apa? Sudah terlalu banyak cerita tentang human trafficking, child trafficking, di mana anak-anak ditipu dari pedalaman, dari desa-desa, kemudian mereka dijual sebagai prostitusi, sebagai pengedar narkoba, pengemis jalanan, ada yang tangannya dipotong, dibuntungin, kakinya dipotong, kemudian dijadiin sampah supaya dikasihani dan diberikan uang. Kemudian yang terjadi juga, apalagi yang bisa kita pikirkan? Sepertinya semuanya pasti sudah bisa melihat ya, kayak di lampu merah gitu ya. Tiba-tiba ada sekelompok anak-anak berdiri di pinggir jalan. Kadang-kadang saya pasti suka bertanya ya, mereka tuh sebenarnya kegiatannya apa? Terus pertanyaan saya berikutnya adalah, mereka ke depannya mau jadi apa? Nah itu. Gitu. Mereka butuh makan. Mereka sementara yang kita mau berikan itu sebenarnya lebih daripada itu. Pendidikan, kita mau merubah mereka untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Betul, karena jadi bukan apa? cuma sekedar pengemis. Untuk merubah kemiskinan seseorang ataupun satu kampung atau satu bangsa, yang bisa dirubah adalah dengan cara kita memberikan edukasi, perubahan mental berpikir, dan ini ditambah dengan adanya kuasa dari firman Tuhan yang hidup, dimasukkan dalam kehidupan mereka. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan sanggup merubah kehidupan anak-anak ini, sehingga mereka akan menjadi nanti 10-20 tahun mendatang. Anak-anak yang berumur 10 tahun akan menjadi 20 tahun, betul nggak? Yang menjadi umur 20 tahun akan menjadi umur 30 tahun, oke? Dan kemudian ini akan menjadi luar biasa, karena anak-anak ini akan menjadi satu resources, sumber daya yang akhlaknya, budi pekertinya baik, karakternya, karakter firman Tuhan. Ini yang kita lihat, ini yang kita catch sebagai visi masa depan, seperti itu. Tadi apa Bel, motonya dari adikku sayang untuk 2014 apa? Ulang tagline-nya. Tagline-nya? 1000 anak bisa. Ya, pemirsa, inilah saatnya kuis. Pertanyaannya mudah sekali. Apa tagline dari Adikku Sayang tahun 2014? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah kaos. Keep on praying and never give up. Persembahan dari kaos New Spirit. Ya, luar biasa nih Daniel ya, bagus banget kaosnya ya pemirsa. Ini hadiah tahun baru buat Anda. Ikuti kuisnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune dalam Good News program. Ya, curam sekali batu-batu yang mereka harus lewati. Berapa sungai yang kita harus lewati. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya.
Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Coba seterusnya, kalau 1 dengan 10, mana lebih besar? Makin seru aja di Good News program New Year Special ya. Kita sekarang kedatangan 2 tamu yang baru lagi, yaitu James Jamlean dan Stella Waas Hoke selaku ketua harian dari Panti Asuhan kita Pondok Kasih Anugerah di Uetuwu, Sulawesi Tengah. Apa kabar Pak James, Bu Stella? Baik, luar biasa. Masih pakai bahasa Indonesia berarti ya? Masih. Pak James sama Bu Stella langsung aja. Bisa nggak ceritakan bagaimana prosesnya, susahnya untuk naik ke sana? Yang memang bikin kita sulit perjalanan kita kan Pak dari Luwuk itu 7 jam dengan mobil sampai di Kecamatan Batu Rube. Jadi dari Jakarta naik pesawat dulu, transit ke Ujung Pandang, terus ke Luwuk, terus dari mobil naik mobil 7 jam, kurang lebih 7 jam sampai di Kecamatan Batu Rube itu. Oke. Baru kita nginap semalam di situ. Pagi harinya kita naik ojek motor. Ya, motor ke. Nggak naik busway. Wah, nggak ada busway di sana. Nggak ada busway ya. Setelah 7 jam itu belum sampai juga ternyata? Belum sampai. Naik motor berapa lama? Motor kurang lebih 2 jam. Itu nggak boleh nerobos jalur busway ya? Nggak boleh. Nggak ada ya. Jalannya bisa diceritakan naik motor tuh melewati apa aja? Ya, jadi kita di sana Pak melewati jalan yang tidak biasa kita lihat di Jakarta. Pokoknya saya sendiri kaget lihat itu turunnya curam sekali, batu-batu yang mereka harus lewati. Berapa sungai yang kita harus lewati. Motornya juga nyemplung di sungai gitu ya? Masuk di air-air sungai gitu ya. Terus kemudian? Ada satu kali kita harus turun. Jembatan dari bambu? Iya, jembatan dari bambu. Ada satu jembatan yang cuma 2 lembar papan. Dan kita kalau tidak ada pegangan, lewat aja. Cuma kita dalam hati, oh Tuhan tolong jangan sampai jatuh. Karena badan-badan kita lumayan gede. Bukan gitu. Hanya barangnya, perutnya juga lumayan gede ya. Dari Jakarta kan perutnya masih gede tuh. Iya. Ya, terus setelah naik motor 2 jam, nyampe di mana itu? 2 jam sampai di desa Salubiro namanya, karena kita harus lapor pemerintah setempat. Setelah kita ketemu itu kita nyampenya jam 2 siang. Jam 2 siang kita tunggu sampai 5:30 karena kita harus lewat padang alang-alang, itu panas kalau siang jalan langsung. Kita tunggu 5:30 kita jalan. Itu lumayan mendaki. Saya sampai 2 kali jatuh di sungai gitu karena memang baru memulai terbiasa. Mendaki gunung ya Bu? Mendaki, iya, mendaki terus lewat beberapa sungai dan
Kita nyampe di atas itu sudah sekitar jam setengah 9, jam 9 malam. Tapi setelah sampai di sana berjumpa dengan anak-anak panti, bagaimana kesan Pak James dan Bu Stella selama 2 bulan tinggal di sana? Oh ya, waktu awal ketemu karena kita kan baru, anak-anak masih malu dan memang mereka di sana kalau ketemu orang baru ya masih malu. Tapi kan ada bersama-sama dengan teman yang sudah biasa di situ dan akhirnya mulailah saya mulai belajar mendekati mereka, kenal mereka gitu. Tapi lama-lama juga belajar kata-kata yang bisa lebih dekat dengan mereka. Jadi saya tanya kalau mau makan apa namanya, mangkoni. Kalau mau tidur apa namanya, yore. Jadi mulai satu-satu kata belajar akhirnya udah lebih enak. Ada 16 anak ya di panti asuhan Sekarang kita. posisi yang di panti 16 anak. Dan 10 ada anak yang lain yang tidak tinggal di panti tapi iya, datang untuk belajar setiap untuk hari belajar, sekolah iya, ya. Iya. Gitu, Han. Dan juga sempat merayakan Natal di sana. Iya. Ya, sebelum pulang ke Jakarta, bisa ceritakan tentang perayaan Natalnya. Waktu itu dibilang kan harus tanggal 3 harus balik ke Jakarta. Nah, dengan kesepakatan bersama bahwa sebenarnya mereka minta Natalnya harus bulan Desember. Desember pas. Tapi puji Tuhan kita ambil juga bersama-sama dengan beberapa pembina bahwa ayo kita rayakan Natal bersama masyarakat yang ada, anak-anak yang ada. Dan Natal itu Natal pertama yang diadakan yang betul-betul mereka rasakan bahwa ternyata Natal begini. Sah Natal gitu maksudnya. Karena semua hiasannya kita tidak beli, memang ada di sana tapi belum pernah dipakai. Itu kita pakai semua gitu. Yang hadir malam itu sekitar 200-an lebih. Tetapi itu bermakna sekali ya buat mereka ya. Terus perjalanan turunnya bisa diceritakan nggak? Iya. Yang perjalanan turun karena kita harus tiba di Jakarta tanggal 3. Iya, okay. Jadi tanggal 1 siang selesai ibadah minggu, kita harus turun. Nah kita turun jam 2 ya. Jam 2 kita turun, tiba di satu tempat yang namanya itu Padang Alang-Alang, itu kita kehujanan ya. Hujan, sepanjang jalan itu. Jam 3. Jam 3 sampai setengah 6 sore. Nah itu yang jalurnya Pak Daniel tuh. Yang Pak Daniel waktu datang pulang. Di Lemowali ya Pak. Iya. Berapa kali jatuh? Saya ini lebih dari 5 kali jatuh. Itu benar-benar capek banget ya. Benar-benar sehat, tapi enggak berasa waktu itu Pak, enggak. Tapi tetap sehat ya dalam sehat. Sempat minum air sungai belum? Sempat. Jo yakin mau ikut ke tapi enak kok. Tapi aku tanya dulu, ini kapok apa enggak akhirnya? Mereka balik lagi. Kapok. Itu yang luar biasa. Bukan persoalan kapok karena inilah kebutuhan memang pelayanan yang untuk saat ini harus kita kerjakan gitu. Oke, kita berangkat. Nah nanti kita mau take a break dulu, nanti setelah itu kita akan ngomong rencana nih. Januari nih mau ngapain di sana ya. Oke, bisa sekalian jangan kemana-mana. Kita masih ada 2 segmen lagi, kita akan ceritakan rencana apa yang Tuhan taruh dalam hati kita di UITU nanti, di Good News program. Nah, saya mengingat bahwa Tuhan itu memberkati Adam dan Hawa dalam konteks pernikahan. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama kami dalam Good News program New Year Special. Jadi gimana Jo, yakin nih mau ikut ke pedalaman sama kita? Iya, tadi aku kan sempat tanya kapok apa enggak? Enggak, karena misinya luar biasa sekali. Terus udah gitu kita seperti masuk ke dunia yang berbeda ya. Avatar. Oh iya. lebih indah ya. Jadi bungkus ya? Bungkus berangkat. Mantap. Tanggalnya. Tanggal 22. Iya. Oke. Nah, apa yang kita mau lakukan tanggal 22 Januari di UITU Daniel? Latar belakang daripada apa yang kita lakukan itu gini.
ada seorang guru kita, sepasang ya, guru kita yang mau menikah. Oh. Nah, kemudian guru ini kita minta untuk lapor ke kepala desa di Salubiro. Kepala desa ngasih tahu, jangan cuman kamu yang nikah, nikahin semua kalau orang-orang di sana karena mereka belum pernah menikah. Gitu. Secara sah, maksudnya secara hukum. Saya kaget banget pada waktu mendengar ini, Jo. Saya dapat laporan dari Bu Stella dan Pak James. Mereka bisa telepon ke kami karena mereka SMS pakai telepon satelit. Kami telepon, itu biaya telepon kami 2 bulan ini membengkak, mahal banget. Kemudian saya kaget mendengar itu dan kemudian saya katakan, oke, kita lakukan, gitu ya. Jadi kita lakukan karena dari dasar firman Tuhan, saya mengingat bahwa Tuhan itu memberkati Adam dan Hawa dalam konteks pernikahan, kemudian terjadilah kehidupan seperti yang sekarang kita tahu. Nah, rupanya kita harus tahu bahwa masyarakat di pedalaman sana itu banyak sekali rentan akan isu-isu incest, di mana ada keluarga misalnya minta maaf, ayah memperkosa anaknya, putrinya, kakak memperkosa adiknya, kemudian paman memperkosa ponakannya yang perempuan. Ini banyak sekali terjadi, banyak ini dalam arti walaupun cuma segelintir, tapi ini bukan sesuatu yang baik. Kemudian saling tukar pasangan karena mereka nggak mempunyai adat budaya, tidak mengerti. Ini kerap kali terjadi dan saya melihat di dalam roh bahwa ini terjadi karena mereka tidak pernah dinikahkan secara sah. Undang-undang negara ini mengatakan nomor 1 kalau orang mau menikah harus disahkan di rumah ibadah, dalam hal ini adalah gereja. Kemudian yang kedua, pemerintah baru akan mengesahkan melalui catatan sipil. Baru pemerintah mengatakan pernikahan orang itu sah. Terjadilah kehidupan yang baru. Nah, saya melihat ini adalah satu momentum yang sangat besar, luar biasa. Kita akan melakukan satu kegiatan bernama Festival of Life. Festival kehidupan. Yang mana kami lagi ngatur untuk dapat mengumpulkan 200 pasang. Orang-orang yang akan dinikahkan, baik yang mereka pertama kali akan menikah ataupun yang sudah menikah dan punya anak. Ini implikasinya besar banget, Jo. Karena dari 200 pasang ini rata-rata orang-orang di sana anaknya banyak. Ada satu orang dari murid kami yang di sana, bapak ibunya punya 13 anak. 13 anak. Ya. Jadi kita rata-rata 4 anak aja satu keluarga, 200 itu dikali 2 sepasang 400. 400 dikali 4 anak rata-rata kurang lebih ada 1.600 orang bisa berkumpul nih. Ini potensinya. Pada waktu mereka berkumpul, kita nikahkan mereka, 200 pasang ini. Kita bisa bawa dokter untuk diperiksa kesehatannya, ya, free medic. Oke. Kemudian yang ada ibu-ibu hamil mungkin bisa diperiksa, kasih vitamin. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, malamnya kita rencana akan KKR lapangan. Dengan 1.600 atau 2.000 orang. Ini jiwa baru, mereka belum pernah kenal Tuhan. Ini benar-benar ladang yang sudah menguning. Kita akan khotbahin mereka, kita akan bawa firman Tuhan, kita akan tuai malam itu supaya mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah Festival of Life yang akan kita lakukan. Nah, itu kalau kamu ikut tanggal 22 ya. Tanggal 22 sampai 24 Januari 2014. Mau ikut nggak? Ikut. Bungkus. Ya, bungkus. bungkus. Lagi. Abel mau ikut juga? Harus tanya dulu sama mama papa. Ya, oke. Nah, pemirsa, sebelum kita close segmen yang ini, saya rindu membacakan jawaban doa dari seorang pemirsa, dari seorang wanita yang bertempat tinggal di Palu. Setelah didoakan, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bapak Ibu sekalian yang sudah membantu saya dalam doa, sehingga saya sudah dipulihkan dan mengalami kesembuhan pada mata saya. 2 minggu lalu di mata saya ada bisul. Puji Tuhan, mata saya sudah sembuh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Kalau ada di antara pemirsa yang masih memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Ini adalah 1 tahun yang sangat menggairahkan buat kita. Maukah Anda masuk bersama dengan kami dalam kegerakan ini? I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good.
aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Pemirsa, kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini dan kita mau menutupnya dengan mendengarkan firman Tuhan, arahan yang akan diberikan untuk tahun 2014. Silakan Daniel. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambilkan daripada kitab Mazmur pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ayat 8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Di dalam ayat ini ada sesuatu yang luar biasa, dikatakan dia yang bersemayam di surga tertawa. Ya, dengar baik-baik pemirsa sekalian, di dalam kita yang mengakhiri tahun 2013 dan memasuki tahun 2014, kita perlu punya satu keyakinan, kepercayaan diri bahwa Tuhan ini punya kuasa yang sangat besar. Di pasal Mazmur 2 ini dikatakan bahwa banyak orang itu bersekutu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan membuat amarah Tuhan itu begitu marah. Tetapi kita harus tahu bahwa pada zaman sekarang, di dalam zaman kasih karunia ini, Kristus Yesus sudah datang dan menebus, dia mati di kayu salib dan menebus kita daripada semua dosa. Dan kemudian oleh karena itu saya berkata, Yesus tertawa, dia mengolok-ngolok dosa. Ya, ini artinya. Dan kemudian dia berkata, sekarang engkau adalah anakku. Ayat 7 berkata, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi milik kepunyaanmu. Ini suatu janji yang sangat besar untuk kita masuk di tahun 2014. Pemirsa sekalian, di dalam ayat ini kata-kata bangsa ada dua macam arti. Yang pertama adalah bangsa dapat berkata, yaitu orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Yang kedua berbicara tentang multi etnis, negara-negara, bangsa-bangsa, suku-suku yang ada di dunia ini. Oleh karena itu saya melihat bahwa ini adalah hati Bapa kepada setiap pemirsa dan juga kepada kami di Anugerah Ministries. Untuk maukah kita dipakai Tuhan untuk mengasihi Dia dan mengasihi bangsa-bangsa siapapun yang ada di muka bumi ini. Ini adalah gairah Tuhan untuk melihat. Dan Tuhan berkata, aku mau memakai engkau. Dan pada saat ini Tuhan berkata, persiapkan dirimu. Pemirsa sekalian, persiapkan dirimu. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, bahkan seluruh keberadaan bisnis, toko, keprofesionalisanmu, persiapkan ini karena Tuhan mau pakai. Ada satu kegerakan yang sangat besar di tahun 2014 ini. Dan Tuhan mau melibatkan Anda yang mempersiapkan diri, yaitu nomor satu, orang-orang yang sudah diperanakan, percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Tuhan tidak lagi murka kepada Anda karena kasih karunia darahnya sudah menutup bungkus. Engkau menjadi satu kebenaran di hadapan Bapa. Nomor dua, orang-orang yang mau mempersiapkan diri dan keluarganya untuk masuk dalam kegerakan ini. Nomor tiga, yaitu engkau yang tidak lagi berpikir akan dirimu saja, tetapi mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa aku punya bisnis ini? Tuhan, aku untuk apa punya anak, punya istri ini? Pelayananku, gerejaku ini untuk apa Tuhan? Karena Tuhan berkata, aku mau pakai semua yang kamu punya ini untuk menjadi kemuliaan bagi namaku. Dan aku akan memakai engkau untuk memenangkan bahkan sampai ke ujung bumi. Seperti yang Yesus katakan dalam sebelum ada amanat akunya berkata, aku mau engkau pergi ke seluruh penjuru dunia untuk memenangkan, membaptis mereka, memenangkan mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di tahun 2014 ini persiapkan pemirsa. Akan ada terobosan dalam dunia bisnis, akan ada pergolakan
ada satu transisi di Indonesia, yaitu akan ada pergantian kepemimpinan yang kita tahu. Dan kemudian yang ketiga, Anda yang mempersiapkan diri, Anda akan masuk dalam satu kegerakan yang besar. Tuhan mau memakai Anda. Maukah Anda masuk dalam kegerakan ini? Persiapkan dirimu untuk kita tidak lagi berpikir diriku, untuk aku, hanya aku, anakku, masa depanku. Tetapi Tuhan berkata kepada Tuhan, Tuhan berkatmu sudah cukup melimpah dan Tuhan aku tidak lagi akan berpikir mengenai masa depan. Punya 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, itu cukup. Punya 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, itu cukup. Ya, punya deposito yang melimpah, itu cukup. Harus ada batasnya pemirsa sekalian. Di mana kemudian setelah itu kita berkata, Tuhan ini sisanya aku mau memuliakan namamu, aku mau menjangkau kepada orang-orang miskin, aku mau menyekolahkan anak-anak yang gak bisa sekolah, aku mau mengutus orang-orang ke suku-suku terasing di pedalaman, bukan hanya di Wetu, tetapi juga ke Papua, atau bahkan sampai ke bangsa-bangsa di luar negeri. Ini waktunya adalah satu tanda, this is the mark of the history, bahwa orang-orang Indonesia harus mulai bangkit untuk menjadi berkat sampai ke luar negeri, melebihi daerah teritorial Nusantara. Anda akan pergi ke Filipina, Anda akan pergi ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam, bahkan sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Timur Tengah, pergi ke Israel, pergi ke Saudi Arabia, pergi ke Australia, pergi ke negeri Cina, untuk membawa kegerakan yang besar ini. Dan akan ada satu gelombang pertobatan yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya ini adalah satu tahun yang sangat menggairahkan buat kita. Maukah Anda masuk bersama dengan kami dalam kegerakan ini? Kami sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam kegerakan ini. Dan kami percaya kesudahan, akhir daripada kesudahan sudah dekat. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk tahun yang sudah lewat di tahun 2013. Kami berdoa untuk tahun 2014. Berkati kami Bapa. Engkau minta kami untuk meminta sesuatu daripada Engkau, dan Engkau berkata, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Tuhan berkati mereka yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam kegerakan ini Bapa. Aku melepaskan urapan kepada setiap Anda, keluarga-keluarga, gereja-gereja, perusahaan-perusahaan yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam kegerakan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah, kasih karunia, setianya itu tanpa batas ada pada kehidupan Anda saat ini, yang akan mencukupkan, melimpahkan Anda mulai daripada bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan bulan Juni, terus Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Anda akan terenganga melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Berkatnya melimpah, sukacitanya melimpah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku curahkan berkat ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati Tuhan bersama dengan kami katakan amin, haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, inilah akhir dari episode Good News New Year Special. Dan kami percaya pemirsa sekalian sudah diberkati dengan tayangan hari ini. Kami waktunya untuk pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian dengan seluruh kru yang bertugas. Keluarga besar Anugerah Ministries mengucapkan selamat tahun baru. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Ya, saya Daniel Hendrata. Tentunya kami juga mau memohon maaf apabila di selama tahun 2013 ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan yang kami tanpa sengaja tentunya kami sampaikan melalui Good News program. Dan kita percaya bahwa di tahun 2014 ini banyak sekali harapan-harapan yang luar biasa. Amin. Jangan pernah lupa untuk selalu cek di website kami, yaitu di www.anugerah.net. Dan juga ada satu lagi di www.adikusayang.org. Ada sesuatu yang menarik di sana, dan tentunya bersama dengan seluruh kru daripada Anugerah Ministries, kami mengucapkan selamat tahun baru 2014. Tuhan Yesus memberkati.